这是精纯的气血之力。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying San Qiandao episode 3 dan 4. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan Season dan Li Wanfeng yang mendatangi kediaman keluarga Qin sembari menawarkan untuk bergabung dalam bisnis senjata yang dimiliki oleh keluarga Xi dan juga keluarga Li mereka. Hal tersebut tidak lain karena mereka percaya bahwa bisnis pedang dari keluarga Qin tidak akan bertahan lama lagi. Tentu saja Qin Fengsha tidak menyetujui hal tersebut, di mana dia merasa kalau keluarga Xi dan keluarga Li hanya akan menelan bisnis yang dimiliki oleh keluarga Qin. Kekehnya Qin Fengsha mempertahankan bisnis senjata keluarga Qin membuat Season sedikit kesal serta menantang apakah keluarga Qin menjual dan mempunyai senjata dengan niat pedang seperti keluarga Xi mereka pada saat ini. Karena tidak ingin malu di hadapan orang-orang, Qin Fengsha pun mengakui bahwa keluarga mereka memiliki senjata-senjata dengan niat pedang yang belum ditunjukkan. Sontak omongan Qin Fengsha ini langsung membuat Season dan Li Wanfeng meminta dia untuk segera menunjukkan senjata-senjata tersebut agar orang-orang bisa menilai apakah omongan Qin Fengsha benar atau bohong. 难道你也有附带剑意的武器不成？我们自然是有。 在场这么多人都是剑长加武器的威名啊！咱们哪有剑意武器呀？ Karena tidak ingin kehilangan muka, Qin Fengsha segera meminta pengawal untuk mengambil senjata yang ada di dalam gudang guna menunjukkan kepada orang-orang. Ya meskipun dia juga sedikit ragu kalau senjata milik keluarga Qin tidak jauh lebih baik ketimbang senjata niat pedang yang dibawa oleh Season dan juga Li Wanfeng. 还不快去！是。 Dari arah lain, Su Wuzhou yang melihat kejadian menganggap sudah waktunya untuk menunjukkan kalau dia bukan sampah keluarga dan bisa membantu kesulitan keluarga Qin pada saat ini. Dia pun segera pergi ke gudang senjata secara diam-diam serta menggunakan niat pedang yang ada di dalam tubuhnya untuk membuat senjata-senjata di dalam gudang menjadi punya niat pedang masing-masing. Tidak butuh waktu lama, Su Wuzhou berhasil membuat senjata-senjata di dalam kotak menjadi memiliki niat pedang dan bersamaan dengan itu pula dia menyadari jika logam-logam di dalam gudang bisa menjadi makanan bagi mangkuk reinkarnasi guna meningkatkan kultivasinya. Beberapa saat kemudian, pelayan keluarga Qin datang ke dalam gudang dan langsung menuduh kalau tuan muda Su Wuzhou hendak mencuri pedang lagi untuk dijual. Namun kali ini Su Wuzhou berdalih dia tidak ingin mencuri pedang, melainkan hendak membantu si pelayan guna membawa kotak pedang tersebut ke hadapan orang-orang. 快来帮我抬武器呀！嘿嘿，还好我够机智。这就是秦家的剑意武器？ Mendapati senjata-senjata sudah berada di hadapannya, Season pun langsung mengetes apakah benar semua perkataan yang dikatakan oleh Qin Fengsha kalau semua senjata ini memiliki niat pedang. Dengan tebasan pedangnya, Season benar-benar menghancurkan kotak senjata sekaligus menghancurkan pintu gerbang milik keluarga Qin. Kotak senjata memang hancur lebur, namun tidak dengan pedang-pedang yang berada di dalamnya yang kelihatan masih utuh. Bahkan terlihat pedang yang digunakan oleh Season langsung patah setelah melakukan sebuah tebasan. Sontak kejadian ini membuat semua orang kaget, tidak terkecuali Su Wuzhou yang menganggap kalau sebuah senjata dengan niat pedang ternyata begitu kuat. 竟然扛住了！剑意之后的武器威力这么大！
Sementara bagi Season dan Li Wanfeng, mereka berdua kelihatan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada keluarga Qin serta berpamitan untuk pergi. Namun sayangnya Su Wuzo yang tidak rela kalau mereka berdua pergi begitu saja, meminta uang ganti rugi di mana tebasan pedang Season sebelumnya sudah merusak pintu gerbang kediaman keluarga Qin. Season dan Li Wanfeng juga dibuat kaget di mana Su Wuzo meminta ganti rugi sebanyak 10.000 tael karena dia merasa kalau pintu gerbang kediaman keluarga Qin terbuat dari kayu Shinkanmore Phoenix yang berusia setidaknya 10.000 tahun. 当我秦家的大门被你们打碎1万两，一条狗而已，也敢威胁我？ Meskipun pada awalnya Season kelihatan marah-marah karena merasa diperas oleh Su Wuzo, namun dia tetap mengganti rugi 10.000 tael setelah Li Wanfeng membujuknya karena merasa sudah cukup dipermalukan oleh keluarga Qin di depan orang-orang. 那个不好意思，不要，我们走了。我刚刚说的意思是。 Siapa yang menyangka bahwa Su Wuzo mengubah keputusannya dengan meminta 10.000 tael dari masing-masing orang dengan total ganti rugi sebanyak 20.000 tael. Meskipun sempat mendapat protes dari Season, namun lagi dan lagi Li Wanfeng menyetujui permintaan dari Su Wuzo karena tidak ingin kehilangan muka di hadapan orang-orang. 才免再罚。只要赔得起钱就行。 Setelah Season dan Li Wanfeng pergi, dengan bangga Su Wuzo menghadap Qin Fengsa sembari menunjukkan uang yang bisa dia hasilkan untuk keluarga, sembari berharap mendapat pujian dari mertuanya. Bukannya mendapat pujian atau rasa terima kasih, Qin Fengsa yang masih marah langsung menyuruh menantunya ini untuk kembali ke pengasingan guna berlatih bela diri. 没听清？我这没想到这老头比我还不要脸。 Setelah kepergian Su Wuzo, Qin Fengsa bertanya kepada pelayan keluarga kenapa pedang yang dibawa dari gudang senjata memiliki niat pedang, sementara dalam beberapa waktu tidak ada yang pernah menyentuh pedang ini. Si pelayan pun membenarkan hal tersebut, namun dia juga jujur kalau sebelum mengambil pedang di dalam gudang, pedang-pedang ini sempat disentuh oleh tuan muda Su Wuzo. 没被外人接触过。哦，姑爷，难道是吴州？ Mengetahui kebenaran ini sontak membuat Qin Fengsa kaget karena menurutnya Su Wuzo tidak mungkin memiliki niat pedang di mana ranahnya hanya berada pada esensi darah tingkat 3 saja. Qin Fengsa berpikir mungkin saja semua kejadian ini adalah berkah dari ayah Su Wuzo yang dikenal cukup berjasa kepada keluarga Qin mereka. 气血3种，怎么可能会有剑意？ Singkat cerita, Su Wuzo kembali mendatangi gudang senjata untuk mengasingkan diri sesuai perintah dari ayah mertuanya. Dia juga berpikir dengan reputasinya pada saat ini, tidak mungkin bisa menjelaskan bahwa kejadian dengan Li Qingxi beberapa waktu yang lalu bukanlah salahnya. Tidak ada jalan lain selain menjadi lebih kuat terlebih dahulu untuk membuktikan kepada ayah mertua bahwa Su Wuzo yang sekarang bukanlah sampah keluarga lagi. 想要让他对我印象有所改观，都得先有实力。 Seketika Su Wuzo juga menyadari bahwa gudang senjata berisi senjata-senjata yang terbuat dari logam, jadi bisa dia gunakan untuk berkultivasi. Dengan menggunakan mangkuk reinkarnasi, dia pun langsung memulai proses penempaan sebuah logam menjadi esensi sejati. Setelah beberapa saat menggunakan mangkuk reinkarnasi, Su Wuzo benar-benar dibuat kaget di mana mangkuk tersebut berhasil menyempurnakan satu kotak pedang menjadi sebuah kekuatan energi darah murni. Dengan energi darah murni tersebut, tingkatan kultivasi dari Su Wuzo benar-benar langsung meningkat dengan pesat. Sementara itu, di depan sebuah pavilion, ada dua orang bernama Season dan juga si Lei
Ketika di perjalanan pulang, mereka berdua membicarakan kalau untuk selanjutnya mereka akan menyuruh Su Wuzo agar mencuri senjata di keluarga Qin untuk dijual guna bisa membeli minuman lagi. Diketahui bahwa kedua orang ini kenal dan sering membodoh-bodohi Su Wuzo agar mereka berdua mendapatkan sebuah keuntungan. Tiba-tiba saja dari arah depan ada seseorang yang melemparkan kantung uang kepada mereka berdua sembari menunjukkan diri bahwa dia adalah Sisan. Tanpa basa-basi, Sisan pun langsung menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan membunuh seseorang dengan bayaran 100 tael. Ketika mendengar nama Su Wuzo yang akan menjadi target pembunuhan, sontak membuat Sisan dan juga Si Lei menolak hal tersebut karena merasa kalau Su Wuzo adalah rekan mereka. Namun mereka berdua juga tidak akan menutup kemungkinan untuk membunuh Su Wuzo jika Sisan memberikan uang yang lebih banyak. Sisan pun menyetujui hal tersebut dan akan memberikan 500 tael kepada masing-masing dari mereka berdua setelah menyelesaikan pembunuhan. Kembali ke gudang senjata keluarga Qin, Su Wuzo tampak sudah menyelesaikan kultivasinya dengan mangkuk reinkarnasi. Namun sayang dia tidak mengetahui sudah sampai di manakah ranah kultivasinya berkembang, dikarenakan tubuh asli Su Wuzo yang dulu tidak pernah peduli dengan ranah kultivasinya sendiri. Tiba-tiba saja, Si Lei dan Si Sen sudah sampai di gudang senjata untuk menyelesaikan misi mereka. Sontak serangan dari mereka berdua membuat Su Wuzo kaget karena seingatnya Si Sen dan Si Lei adalah partner minum anggur bagi Su Wuzo yang dulu. Mereka berdua kemudian menjelaskan kalau selama ini pertemanan mereka hanyalah sebuah kebohongan karena faktanya Si Lei dan Si Sen hanya memanfaatkan Su Wuzo saja. Sisan juga meminta Su Wuzo untuk membunuh dirinya sendiri guna mengurangi rasa sakit jikalau mereka yang melakukan pembunuhan. Bukannya takut akan ancaman Sisan dan Si Lei, sambil mengambil sebuah pedang Su Wuzo mempertanyakan siapakah orang yang menyuruh mereka berdua, dan jika memberitahukan orang tersebut maka Su Wuzo akan mengampuni Si Lei dan Si Sen dengan alasan persaudaraan mereka. Perkataan Su Wuzo sontak membuat Sisan dan Si Lei tertawa karena mereka juga paham kalau Su Wuzo hanyalah sampah keluarga Qin yang tidak bisa melakukan apapun apalagi membunuh mereka berdua. Bahkan di sini mereka menganggap kalau Su Wuzo sudah gila karena terlalu banyak berhayal. Tanpa basa-basi lagi, Sisan pun langsung melakukan sebuah serangan sementara Si Lei hanya menunggu saja. Setelah beberapa saat baku hantam, Sisan tidak menyangka bahwa bocah sampah seperti Su Wuzo memiliki beberapa kemampuan untuk mengimbanginya. Sementara bagi Si Lei, dia menganggap kalau ranah Su Wuzo hanya berada di esensi darah tingkat 3, jadi Sisan sendirian saja pasti sudah bisa membunuhnya. Namun betapa kagetnya Si Lei ketika Su Wuzo berhasil mengalahkan serta membunuh Sisan di hadapan matanya. Dia juga tidak percaya bahwa esensi darah tingkat 3 seperti Su Wuzo mampu untuk membunuh Sisan yang berada pada ranah esensi darah tingkat 6. Berada dalam situasi sulit, Si Lei meminta maaf serta meminta Su Wuzo untuk tidak membunuhnya karena dia akan memberitahu siapakah orang yang meminta mereka berdua untuk melakukan pembunuhan. Namun karena sudah dibuat kesal, Su Wuzo pun tanpa ampun langsung membunuh Sisan sambil berkata bahwa dia sudah mengetahui siapakah orang yang dimaksud oleh Sisan.
Yap, tebakan Su Wuzhou memang benar karena kantong uang yang ada pada season berasal dari anggota keluarga Xi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Xi-san. 你不说，我也猜到了。 Setelah berhasil mengalahkan si Lei dan Xi-san yang berada pada ranah esensi darah tingkat 6, Su Wuzhou berpikir mungkin saja ranahnya sekarang setidaknya berada pada esensi darah tingkat 7. 至少达到了血气7重的境界。 Bersamaan dengan itu pula dia menyadari kehadiran seorang wanita yang sedari tadi sedang memantau pertarungannya. 真是越来越有趣了。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.